Kita lanjutkan Kompas Malam terkait dengan dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. Masih bersama dengan sejumlah narasumber, ada Ahmad Doli Kurnia dari Golkar dan juga juru bicara KPK ada Febri Diansyah. Kita ke Pak Doli. Pak Doli, kalau tadi mantan Mendagri melemparkan ini ke DPR, bicara soal DPR, ada ketua umum Anda yang saat itu menjadi ketua fraksi Golkar, ada Setia Novanto, ada sejumlah anggota Golkar yang juga masuk ke dalam surat dakwaan. Rame nggak sih di internal Golkar setelah surat dakwaan ini keluar ke publik? Pertama harus kita sepakati bahwa ini kejahatan yang luar biasa. Ya, dugaan korupsi 2,3 triliun itu kan saya kira menyakitkan sekali buat bangsa Indonesia. Jadi sangat wajar rakyat kita marah. Gitu. Nah yang kedua, karena ini kejahatan yang luar biasa, kita sangat berharap KPK bisa menuntaskan ini sesuntas-tuntasnya ya. Karena ini menyangkut nama baik bangsa kita juga, termasuk kredibilitas KPK. Nah tentu ketika ada nama-nama yang disebut, termasuk kader Golkar di dalamnya, apalagi sekarang salah satu kader itu jadi ketua umum, pasti ada dampaknya. Paling tidak pertama citra buruk Golkar ini mulai lagi berkembang. Oke. Ya. Kalau dulu kita rame-rame soal konflik berkepanjangan setahun, kemudian berdamai, bersatu lagi, muncul baru. Nah sekarang ketika kemarin 9 Maret persidangan, argo pencitraan buruk terhadap partai-partai, khususnya Partai Golkar, ini mulai berjalan lagi. Nah tentu juga ini berdampak pada orang-orang yang disebut tadi namanya itu. Ya. Jadi saya kira ini logika yang linear saja, yang sederhana saja. Ketika ada satu kader yang terlibat kasus korupsi dari satu partai politik, dalam hal ini Partai Golkar, apalagi sekarang ini satu-satunya yang menjabat ketua umum dari semua partai yang sekarang disebutkan, yang satu-satunya yang disebut menjadi ketua umum sekarang cuma Partai Golkar. Nah tentu ini sangat berpengaruh di dalam. Ada reaksi-reaksi, ada perbincangan-perbincangan, ada bisik-bisik yang terjadi di dalam kan mengenai ini. Tapi Golkar kan punya komitmen pasca reformasi, musuh utama bangsa adalah koruptor. Tapi bagaimana jika memang terbukti ketua umumnya dan juga dugaan bahwa ada aliran dana ke Partai Golkar dan memang bisa dibuktikan oleh KPK bahwa memang terbukti ada permainan di sana. Apa yang kemudian akan dilakukan Golkar? Nah sejak awal saya secara pribadi kemarin itu pada saat menjelang Munas pernah menyampaikan beberapa kriteria. Saya dengan beberapa teman muda waktu itu berharap sebetulnya yang menjadi ketua umum atau salah satu kriteria calon ketua umum itu adalah orang-orang atau kader yang bebas dari potensi masalah hukum. Jadi kita tidak mau sebetulnya yang memimpin Golkar ini orang-orang yang punya potensi bermasalah. Artinya Anda sudah mengendus ada potensi permasalahan ini sejak lama? Iya, makanya saya tidak ikut dalam DPP ini. Gitu. Nah oleh karena itu sekarang ini kan gini, IKTP ini kan bukan yang baru. Ini kan isunya udah setahun 2 tahun yang lalu kita tahu, dan ya penyebutan nama-nama ini juga sebenarnya kan sudah sayup-sayup sudah terdengar begitu ya. Nah sekarang tiba-tiba meledak dibuka kan seperti itu. Nah oleh karena itu kalau memang kita berharap Partai Golkar ini konsisten dengan tadi ya, kan melawan isu korupsi ini, ya tentu saya kira harus ada sikap di dalam Partai Golkar sekarang. Gitu ya. Tapi sudah ada pembahasankah, sudah ada kemudian pembicaraan internalkah? Kalau tadi Anda katakan sudah ada bisik-bisik. Ya. Nah saya kan kita membaca di berbagai media ya, ada beberapa pengurus inti ya sebut sajalah ada Bang Yoris, Bang Nurdin, Bang Zainud Amali, Agus Gumiwang, semuanya sudah menyatakan bahwa kalau siapapun ya, kalau memang dinyatakan terlibat di dalam kasus korupsi IKTP ini, itu harus diberhentikan. Nah saya kira tinggal kita tunggu saja komitmen dari apa yang disampaikan oleh para pengurus DPP sekarang. Nah tinggal pertanyaannya, sekarang kita kembalikan kepada semua stakeholder di Partai Golkar. Ya. Apakah memang partai kita ini terus-menerus kita akan biarkan tersandra ya, dengan beberapa orang yang memang diindikasikan kuat terlibat dalam kasus korupsi ini. Yang itu nanti akan mengorbankan citra Partai Golkar dan akan sangat berpengaruh terhadap elektabilitas pada momentum-momentum politik tertentu gitu. Artinya kalau saya menangkap komentar Anda, jika memang terbukti bahwa ada aliran dana bahkan ke ketua umum pun dia diharapkan mundur begitu dari Golkar. Nah oleh karena itu saya sebetulnya beberapa kali menyampaikan ya, bagi ya sahabat, ya senior, ya teman-teman yang disebut namanya terindikasi itu,
Yang sekarang harus dilakukan adalah pertama dengan ikhlas, jujur, kemudian Oke. terbuka dan kooperatif terhadap proses hukum yang berlangsung. Nah, kalau memang kemudian betul-betul kejujuran itu diungkapkan, ya, dan kemudian terlibat, ya dengan legowo juga demi kebesaran Partai Golkar, menjaga citra Partai Golkar, dan tentu juga demi menjaga keberlangsungan pemerintahan ini supaya bersih dan berwibawa, ya saya kira ya mundur.